Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi Aditya. Saya mahasiswa dari STEMIK Taskia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengupdate atau upgrade project kami sebelumnya, yaitu restoran manajemen sistem yang pada kesempatan sebelumnya saya membuat ini modul menu manager yang sudah saya jelaskan di playlist sebelumnya. Nah, kali ini saya akan mengupgrade project ini dengan menambahkan modul menu sorter. Nah, pada 4 video ke depan saya akan menjelaskan mulai dari problem decomposition, application design, live coding sampai git workflow saya. Oke, kita mulai dari problem decomposition. Modul menu sorter ini adalah bagian dari sistem manajemen restoran yang kami bangun bersama kelompok. Saya jelaskan 3 masalah di dunia nyata yang bisa diselesaikan modul ini. Pertama, ketika menu baru ditambahkan, posisinya di daftar jadi acak. Pelanggan kesulitan mencari menu termurah atau menu berdasarkan kategori. Bayangkan jika Anda datang ke restoran dan melihat daftar menu yang berantakan, pasti bingung mau pesan apa gitu. Nah, kedua, tanpa pengurutan, pencarian menu tidak efisien. Kasir harus memindai seluruh daftar menu dari awal sampai akhir setiap kali pelanggan bertanya. Ini tuh kayak membuang waktu dan membuat pelayanan menjadi lambat. Yang ketiga, restoran tuh tidak tahu algoritma mana yang lebih cepat untuk mengurutkan menu. Ketika menu sedikit, semua algoritma terlihat sama cepatnya. Tapi ketika menu sudah puluhan atau ratusan, perbedaan performa ini jadi sangat terasa. Tuh. Modul ini menyediakan 2 algoritma pengurutan, yaitu insertion sort dan merge sort. Yang bisa mengurutkan menu berdasarkan harga dari yang termurah ke termahal dan kategori sesuai alfabet dari A sampai Z. Dengan adanya model ini, restoran bisa menyajikan menu dengan rapi dan terstruktur, sehingga pelanggan lebih mudah memilih menu favorit mereka. Nah, objek yang saya modelkan adalah menu sorter. Menu sorter adalah kelas khusus yang berisi metode-metode untuk mengurutkan menu. Kelas ini saya buat terpisah dari menu manager yang saya sudah buat di tugas UTS. Nah, menu manager ini bertugas menyimpan dan mengelola data, sedangkan menu sorter yang saya buat sekarang ini khusus mengenai urusan pengurutan. Jadi metode-metode di dalam menu sorter saya buat bersifat statis. Jadi saya tidak perlu membuat objek untuk memanggil, cukup panggil langsung melalui nama kelas, misalnya menu sorter dot insertion sort by price. Ada 4 metode yang saya sediakan, 2 metode insertion sort, 1 untuk harga dan 1 untuk kategori, 2 metode merge sort juga untuk harga dan kategori. Nah, dengan menyediakan 2 algoritma ini, tim pengembang bisa membandingkan mana yang lebih cepat dan lebih cocok untuk berbagai skenario restoran. Nah, proses integrasi modul saya dalam aplikasi ini kayak pertama, data menu bersumber dari menu manager tadi yang sudah dibuat di UTS. Nah, menu manager ini akan menyimpan semua menu di dalam sebuah array bertipe menu item.
Data inilah yang menjadi bahan baku untuk modul saya. Kedua, ketika pengguna atau aplikasi utama membutuhkan data yang sudah terurut, mereka cukup memanggil metode sorting dari menu sorter dengan mengirimkan array menu dalam jumlah data yang valid. Ketiga, setelah proses sorting selesai, array yang sama sudah berubah urutannya secara langsung. Ini terjadi karena di Java, array dikirim secara referensi, bukan disalin. Jadi menu manager ini tidak perlu menerima data kembali. Keempat, menu manager kembali bisa menampilkan hasilnya menggunakan metode tampilkan menu yang sudah ada. Kesimpulan dari penjelasan saya tentang modul ini menyelesaikan masalah nyata di restoran, yaitu pengurutan menu yang acak menjadi teratur dan mudah dilihat oleh pelanggan. Saya memodelkan objek menu item sebagai data yang diurutkan, dengan atribut harga dan kategori sebagai acuan pengurutan. Saya juga membuat menu sorter sebagai modul khusus yang menangani dua algoritma sorting, yaitu insertion short untuk data kecil dan merge short untuk data yang besar. Modul ini terintegrasi dengan menu manager sebagai sumber data dengan modul-modul lain seperti pencarian dan struktur data dalam satu sistem restoran. Nah, dengan adanya modul ini, aplikasi restoran kami menjadi lebih rapi, terstruktur, dan siap membantu pelanggan serta pengelola restoran dalam mengelola menu dengan lebih baik. Sekian penjelasan problem dekomposisi untuk modul menu sorter ini. Nah, terima kasih sudah menyimak. Kita lanjut di video selanjutnya.